arah pulang, saya ditelepon. Sebenarnya saya nggak mau datang ke Nentara. Saya ditelepon oleh panitia dan mengatakan bahwa saya Beb, nanti kalau Habib nggak datang bagaimana Beb? Acara kita ini ditekan. Saya nggak tahu kalau ngomongnya itu benar ditekan atau enggak, karena saya orangnya paling nggak bisa ditantang. Kalau ada aparat yang mau tekan acara, pasti saya datang ke acara tersebut. Saya nggak tahu ditipu, nggak tahu benar, nggak tahu enggak ditekannya, sehingga saya datang. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena kecintaan saya kepada kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Intinya sedikit saja saya sampaikan. Sampai tadi panitia ini ngomong, walaupun Habib tidak ceramah nggak apa-apa. Ya udah saya nggak usah ceramah, udah datang, cukup lihat aja saya. Panitia yang ngomong, bagaimana tidak? Laki-laki itu dipegang omongannya. Saya semalam ceramah di Jambang Surari baru sampai pondok jam 8 pagi. Udah banyak tamu, berangkat lagi ceramah. Panitia ngomong, walaupun Habib datang cuma duduk aja, ini sudah duduk. Sama Beb. Saya tutup ya. Ceramah Beb. Panitia kan ngomongnya begitu. Kacau. Katanya cinta. Kagok. Panitia ngomongnya begitu, cukup Habib duduk aja. Anak bilang bubarin aja acara, kasihan jamaah udah nunggu lama. Kata panitia jangan Beb, Habib datang dong Beb. Walaupun Habib datang aja nggak usah ngapa-ngapain, yang penting jamaah lihat Habib senang udah cukup lihat. Bonus. Makanya besok-besok panitia jangan suka bohongin anak. Saya paling benci dibohongi, saya paling benci dikhianati. Ngomong apa adanya, jangan bohong-bohongi saya. Sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalam ala man fis sama'i ismu Ahmad. Kalau ada yang ngomong sepatah kata pun, demi Allah saya pergi berangkat sekarang pulang. Saya cuma mau ngomong 5 menit, nggak lebih dari itu. Tolong, saya capek. Pagi, siang, sore, malam saya keliling buat umat, buat rakyat. Tolong. Diam, jangan dia ngomong. Satu ada kata ngomong saya pergi. Salman, putar mobil man. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala man fis sama'i ismu Ahmad wa fil ardi ismu Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Yang saya cinta, yang saya muliakan segenap jamaah kaum muslimin muslimat, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis di dalam acara apa ini? Maulid Nabi besar Muhammad. Kita duduk di sini bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, maka bergembiralah mereka. Dalam kitab tafsir Jalalain, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang diteruskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Al-Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi,
dalam kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Ad-Durrul Manthur Tafsir bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti dijelaskan bahwasanya karunia Allah adalah ilmu, iman, Islam. Rahmat Allah adalah iman, Islam. Akan tetapi anugerah Allah, karunia Allah, rahmat Allah yang paling besar adalah baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal." Nah, maka dengan adanya anugerah Allah, yaitu ilmu, yaitu Al-Quran, yaitu iman, yaitu Islam, rahmat Allah, yaitu Islam, yaitu iman, yaitu Nabi Muhammad, falyafrahu, maka bergembiralah dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Bergembiralah dengan lahirnya Nabi Muhammad. Duduknya kita di ini majlis bergembira dengan kelahiran Nabi, itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan atas perintah para ulama, bukan atas perintah para imam, bukan atas perintah para sahabat, melainkan atas perintah Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Itu yang ada dalam kitab tafsir. Oleh karenanya kita duduk di sini bergembira, memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi hamba-hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Kita duduk di sini, kalian duduk di tempat, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, memuji Nabi, memuliakan Nabi. Nabi Muhammad tidak bertambah mulia, Nabi Muhammad tidak bertambah terpuji, Nabi Muhammad tidak bertambah agung dengan kalian memuliakan dan mengagungkannya. Kalian tidak memuliakan, kalian tidak mengagungkan, kalian tidak memuji, kalian tidak bersolawat, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sebab kemuliaan Nabi tidak bertambah dan tidak berkurang, tetap. Sekalipun lautan jadi tinta, pohon jadi pena, dilakukan, digunakan untuk melukis kemuliaan dan keagungan Nabi, laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukiskan dan menggambarkan kemuliaan, kesempurnaan baginda Nabi besar Muhammad. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan puji-pujianku, dengan syairku, tidak. Aku tidak memuji Nabi Muhammad, aku tidak memuji Rasulullah dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Kalian duduk di sini menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Kalian menjadi mulia dan dimuliakan oleh hamba-hamba yang mulia. Kenapa? Karena dan dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, yaitu Allah. Kenapa? Karena telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, pulang dari ini majelis, bawa ilmunya Nabi, bawa akhlaknya Nabi, bawa adabnya Nabi, bawa waraknya Nabi, bawa khaufnya Nabi, bawa khasyahnya Nabi, bawa zuhudnya Nabi, bawa qanaahnya Nabi, bawa amar ma'rufnya Nabi, bawa nahi mungkarnya Nabi, bawa jihadnya Nabi, bawa keberaniannya Nabi Muhammad SAW. Bawa itu semua, jadikan beliau sebagai uswahmu, sebagai ketuamu, sebagai teladanmu, sebagai pedomanmu dalam kehidupan sehari-hari. Sebab tidak ada teladan, tidak ada pedoman yang lebih mulia, yang lebih agung selain daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan wasiat saya yang terakhir, khususnya kepada para pemuda-pemudi Islam. Wahai para pemuda-pemudi Islam, bangkitlah engkau. Sekarang bukan saatnya bagi engkau untuk bermain-main. Sekarang bukan saatnya bagi engkau untuk nongkrong-nongkrong. Sekarang bukan saatnya bagi engkau untuk bermain-main motor. Bukan. Sekarang saatnya bagi engkau bangkit untuk agama, bangkit untuk negara, bangkit untuk Indonesia. Negara memanggilmu, Indonesia memanggilmu. Indonesia dan negara Kesatuan Republik Indonesia memanggilmu, bangsa memanggilmu, rakyat memanggilmu. Untuk apa?
untuk membela Indonesia kita daripada pengkhianat bangsa, untuk membela Indonesia kita daripada pemerintah yang zalim kepada rakyat, daripada mereka para pemerintah yang hidup kenyang di saat rakyat susah kelaparan, mereka yang hidup senang di saat rakyatnya susah, mereka yang hidup enak di saat rakyatnya mati kelaparan. Wahai para pemuda, Indonesia memanggil kalian, merah putih memanggil kalian, Garuda memanggil kalian, agama memanggil kalian untuk kalian membela agamanya, membela para ulama-ulamanya, membela para habaib-habaibnya. Maka wahai para pemuda-pemudi Islam, bangkitlah engkau untuk engkau punya agama, untuk engkau punya negara, untuk engkau punya Indonesia. Bangkitlah engkau, jangan pernah engkau tunduk kepada kezaliman, tunduk kepada kemungkaran. Sampaikan kepada mereka, para pengkhianat bangsa, hei kalian para pengkhianat bangsa, hei kalian para pejabat-pejabat dan aparat-aparat zalim, hei kalian yang mengkhianati rakyat, hei kalian yang suka berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tetapi nyatanya rakyat tidak sejahtera, rakyat tidak makmur. Yang makmur adalah asing, yang makmur barat, yang makmur orang lain, bukan masyarakat dan bukan rakyat Indonesia. Hei kalian, dengarkan suara kami, suara Indonesia, suara rakyat, suara bangsa. Kami pemuda-pemudi Islam bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami akan tegak berdiri. Kami santri-santri yang pakai sarung akan berada di barisan paling depan, rela hancur demi bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, saya tanya semuanya, siap hancur demi Indonesia? Siap binasa demi Indonesia? Siap lawan para koruptor? Siap lawan para pengkhianat bangsa? Siap lawan para pejabat biadab? Siap lawan para aparat keparat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, tidak ada kata kapok bagi saya, tidak ada kata kapok bagi Bahar bin Smith, tidak ada kata capek bagi Bahar bin Smith, tidak ada kata lelah bagi Bahar bin Smith. Mungkin ustadz-ustadz, kiai-kiai, habib-habib yang lain mungkin masuk penjara, keok, keluar ceramahnya lebut, atau dia mungkin nggak ceramah lagi udah kapok. Saya berkali-kali masuk penjara, saudara-saudara. Tahun 2020 saya baru bebas. Anak saya masih umur 6 bulan. Saya tidak peduli dengan istri saya. Saya tidak peduli dengan saya punya keluarga. Anak saya masih umur 6 bulan waktu itu. Saya baru bebas 2020, baru bebas 2 hari. Musim corona, saya ceramah. Saya berani ambil risiko itu. Saya tahu ini kalau saya ceramah ini pasti saya bakal ditangkap, pasti saya bakal dipenjara. Apa isi ceramah saya? Ya Jokowi, kau mau matiin rakyat pelan-pelan. Rakyat kau kurung dalam rumah di masa corona. Tidak kau beri makan, tidak kau beri uang, tidak kau beri pesangon. Hei Jokowi, di musim corona, mal-mal punya asing buka, warung-warung kecil punya pribumi kau tutup, kau suruh tutup. Berapa banyak pengangguran, tetapi tenaga kerja kau kirim dari asing. Saya tanya, siapa dalam ceramah saya yang saya bela? Diri saya, keluarga saya, murid saya, atau rakyat? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Sampai saya harus 2 hari bebas masuk dalam penjara. Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Apakah pernah saya pilih rakyatnya, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu? Siapapun rakyatnya. Pernahkah saya memilih, oh apa hanya orang yang berkulit putih atau berkulit hitam saja, atau berkulit kuning atau berkulit coklat? Pernahkah saya memilih-milih? Siapapun rakyatnya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, selama rakyat Indonesia masih ditindas
selama rakyat Indonesia masih susah, masih kelaparan, masih menderita, masih banyak yang dibohongi, maka selama itu Bahar bin Smith tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran, saudara-saudara. 2 hari saya bebas, saya ditangkap dan ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Kedua tangan saya diborgol, perut saya diborgol pakai rantai, kaki saya diborgol pakai rantai, kaki saya dirantai, dari rantai kaki nyambung ke rantai perut, dari rantai perut nyambung borgol yang di tangan. Saya dibikin seperti penjahat besar. Saya tanya, apakah saya bandar narkoba? Apakah saya pembunuh biadab seperti Sambo? Apakah saya pembunuh biadab seperti Sambo? Apakah saya pernah merugikan rakyat? Apakah saya pernah maling uang rakyat? Apakah saya koruptor? Saya diperlakukan seperti itu, saudara. Tiba-tiba ada satu kiai, bukan kiai, ada satu sipir. Dia ini ngaji sama kiai. Karena di Nusa Kambangan itu Jawa Tengah, dia orang NU. Dia ada cinta sama Habaib. Dia bilang, Habib, mohon maaf, saya takut kualat. Cuma bagaimana namanya udah tugas saya. Oh udah nggak apa-apa, silakan borgol. Dia borgol. Perut, kaki. Saya tanya kepada dia, kamu cinta Habaib? Cinta. Kamu tahu Habaib itu siapa? Yang saya tahu Habaib itu cuma dzurriyyahnya Rasul. Kamu sholat? Iya sholat. Waktu kamu sholat, kamu baca sholawat. Baca gitu. Sholawat apa? Sholawat Ibrahimiyah. Coba baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kamu tahu siapa Ali Muhammad dalam sholawat itu? Nggak tahu. Ali Muhammad dalam sholawat itu adalah orang yang kau borgol, yang dalam tubuhnya mengalir darah suci Nabi Muhammad yang saat ini berada di depanmu. Langsung dia nangis, langsung dia pergi. Semenjak itu dia pergi, nggak mau lagi ketemu saya, nggak tega dia melihat saya. Itu 2 hari saya baru bebas. Udah 1,5 tahun ditahan. Saya bebas lagi 2021 akhir. Belum nyampe 1 bulan saya ditahan karena ceramah saya di Bandung. Karena saya membela 6 nyawa yang hilang, 6 nyawa yang dibantai, 6 laskar. Apakah saya masuk karena urusan saya pribadi? 6 laskar itu apakah rakyat bukan? Rakyat bukan? Terus saya masuk penjara karena apa? Karena siapa? Saya diborgol karena siapa? Karena siapa? Yang saya bela umat atau bukan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Pertanyaannya, kemana kalian ketika saya di penjara? Kemana kalian ketika saya disidang? Kalian bikin saya seperti jamban. Kalian butuh. Jamban kan orang, jamban itu kan kalau saat butuh baru dia datang, baru dia masuk kamar mandi. Kemana kalian saya sidang? Pernah kalian datang? Pernah kalian tengok saya walaupun sehari? Saya datang jauh-jauh kemari demi menyampaikan ilmu, menyampaikan kebenaran. Pernah? Apa yang telah kalian lakukan? Jadi jangan pernah kalian ngomong masalah cinta, bohong, munafik, dusta semuanya. Oleh karena saya sampaikan, Bahar bin Smith nggak akan pernah kapok. Apalagi kalau sampai memang benar ada yang tekan-tekan, semakin ditekan, saya akan semakin datang kepada acara. Kalau benar ini acara ditekan. Sebab banyak juga panitia yang suka bohong, biar Habib Bahar hadir, mereka bohong, kita ditekan begini-begini. Karena mereka tahu, wah Habib Bahar orangnya nggak bisa ditantangin. Kalau ditantang, dibilang ditekan, pasti hadir. Ada juga yang begitu. Nah kalau ini nggak tahu benar apa enggaknya. Oleh karena saya sampaikan, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah kapok. Lau gata'tani irban. Saudara-saudara, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan akan membuat hidup mereka para pengkhianat bangsa tidak tenang.
Suara-suara kebenaran yang saya sampaikan akan membuat tidur mereka tidak nyenyak dan tidak menyenangkan. Suara-suara kebenaran yang saya sampaikan akan membuat mereka mengingat dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Saudara-saudara, saya sampaikan kepada mereka, kalian bisa memenjarakan jasad saya, kalian bisa memenjarakan kedua mata saya, tangan saya, bisa memenjarakan kedua mata saya daripada melihat apa yang ada di luar penjara. Kalian bisa memenjarakan tangan saya, memborgol tangan saya, kaki saya, jasad saya, bisa kalian penjarakan raga saya, bisa kalian penjarakan badan saya, bisa kalian penjarakan. Tapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang selama ini saya gaungkan dan saya sampaikan kepada seluruh rakyat dan umat Islam Indonesia tidak akan pernah bisa kalian padamkan dan kalian penjarakan sampai datangnya akhir zaman, saudara-saudara. Lau gada'tani irban, andaikan badan saya, jasad saya dipotong-potong menjadi bagian-bagian, beberapa bagian, dicincang-cincang badan saya, dipotong-potong jasad saya, agar saya berhenti menyuarakan kebenaran, agar saya berhenti menggaungkan kebenaran. Demi Allah, semakin dicincang-cincang badan saya, semakin dipotong-potong badan saya tidak akan semakin berhenti, saya tidak akan bungkam, saya tidak akan diam. Justru semakin dicincang badan saya, semakin dipotong-potong badan saya Bahar bin Smith bersumpah akan semakin menyuarakan dan menggaungkan kebenaran, saudara-saudara. Saya tanya, semua yang hadir di sini siap sampaikan kebenaran? Siap sampaikan berkebenaran? Siap bela rakyat? Siap bela bangsa? Bagi kita NKRI harga mati, betul? NKRI merah putih harga mati, Indonesia harga mati, Pancasila harga mati, betul? Merah putih Pancasila, ulama, kiai, habaib Indonesia siap bela beliau semua, siap bela semuanya, siap berjuang untuk Islam, siap berjuang untuk agama, siap berjuang untuk bangsa, siap berjuang untuk Indonesia, siap mati, siap hancur, siap binasa. Andaikan ada datang musuh untuk melawan, untuk menghancurkan, untuk merampas kedaulatan Indonesia, maju atau biarkan? Maju atau biarkan? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Maju atau mundur? Siap mati, siap hancur, siap binasa. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Sekarang ngomongnya siap, ditangkap polisi, ampun kau. Tangkap polisi nangis, tak maaf. Allah. Berani itu kan lagi banyak orang aja berani. Itu berarti beraninya bukan karena beraninya karena pengen dipuji. Banyak kan dai-dai, lagi banyak orang gini. Ceramahnya keras. Tangkap polisi, ampun bang. Keluar penjara keok ya diem, ya ngajar. Paham? Inti lihat wajahnya kayak Hello wajah Hello Kitty, nyali boleh diadu. Manusia yang saya takuti cuma satu, saya punya ibu. Selain daripada itu, jangankan manusia, iblis terlalu pandai saya makan itu iblis. Makanya jangan suka bohong-bohongi saya panitia. Saya paling benci dikhianati. Karena bagi saya yang paling mahal itu kesetiaan. Mudah-mudahan tidak pulang dari tempat ini di pagi yang penuh dengan kemuliaan. Jam berapa? 4.
3:30. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak pulang dari tempat ini kecuali semuanya dirahmati oleh Allah. Tidak pulang dari tempat ini kecuali semua dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang gugur. Sehingga pulang dari sini bawa rahmat, bawa pengampunan dari Allah. Pulang dari sini semua dosa yang lalu yang akan datang insya Allah diampuni oleh Allah. Berkat Maulid Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, jamaah tetap kayak begini yang berubah posisinya. Pondok pesantren saya sedang membangun. Udah tahu kan lagi bangun? Udah tahu kan pondok pesantren saya haram. Saya haramkan pribadi untuk terima uang dari pemerintah. Tahu kan? Saya harapkan semua jamaah mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ya, nanti ada yang di bawah, ada yang di atas. Ini kiai-kiai ini mintain semua nih, kiai-kiai banyak uang semua ini. Jangan lihat kampung ini banyak uangnya kiai-kiai ini. Kiai-kiai di atas ini semua mintain, terus di bawah, terus di ujung sana semuanya. Ya, keluarkan hartanya sambil kita menyanyi mars pembela Rasulullah. Semuanya, prajurit pembela Rasulullah. Murah harganya. Maju, 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 ayo terus maju. Pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah. Bela berdasar agama, pembela Rasulullah. yang keras. Walau satu langkah, takkan mundur. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Prajurit, prajurit Membela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Agama dan negara tercinta kematian. maju. Maju, ayo terus maju. Pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah. Bela pembela Rasulullah. Takkan mundur, takkan mundur. Satu langkah. Salatullah yang punya sorbalah yang keras. Prajurit Pembela Rasulullah. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. maju. Demi Allah. Rela binasa demi agama, wahai prajurit pembela Rasulullah. Takkan mundur,
langkah, mundur walau satu langkah. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. prajurit Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, berdarah untuk agama dan negara tercinta. kematian Murah harganya, kematian murah harganya. saya tanya semuanya siap berjuang siap berjuang siap bela Islam siap bela NKRI siap bela bangsa. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Terakhir saya hadiahkan peci buat jemaah. Saya lempar terserah sampai dapat ya. Buah.